Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Scream Sanker. Melihat wajahnya saja, siapa sih yang gak gemas dengan hewan ini? Mari berkenalan dengan panda merah atau biasa disebut Ailurus fulgens, mamalia asli Himalaya Timur. Tapi sedihnya, panda merah terancam punah dan masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature atau biasa disebut IUCN. Populasinya diperkirakan tinggal 10.000 ekor saja di alam liar. Meskipun namanya panda merah, kamu mungkin setuju bahwa hewan ini lebih mirip rakun daripada panda. Jadi sebenarnya panda merah itu hewan apa? Yuk, simak fakta panda merah yang bikin takjub kita ini. Nah, sebelum dilanjutkan, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaik dari Scream Sanker. Kamu pasti tahu tentang panda, si beruang hitam putih pemakan bambu yang hidup di Cina. Tapi tahukah kamu soal panda merah? Spesies hewan yang satu ini memang lebih jarang terdengar, tapi gak kalah menarik loh untuk dipelajari. Inilah dia fakta menarik seputar panda merah. Sempat bikin bingung para ahli. Jangankan orang awam, para ahli pun awalnya sempat bingung panda merah itu termasuk hewan apa. Panda merah sebenarnya lebih dulu ditemukan daripada panda. Hewan mirip rakun ini ditemukan pada tahun 1820-an, dan saat itu ia hanya diberi nama panda. Kira-kira 40 tahun kemudian, di dataran Cina ditemukan hewan mirip beruang yang berwarna hitam putih, dan hewan itu disebut beruang hitam putih. Tapi kemudian para ahli menemukan kemiripan antara panda dengan beruang hitam putih, sehingga diputuskan bahwa keduanya hewan yang berkerabat. Beruang hitam putih pun diberi nama baru yaitu panda. Sedangkan si hewan mirip rakun yang tadinya bernama panda lalu disebut panda merah. Tapi kebingungan belum berakhir, panda merah sempat dikira bagian dari keluarga beruang. Pernah juga ia dikira sebagai keluarga rakun. Singkat cerita, setelah semua kebingungan tersebut, saat ini para ahli sudah sepakat bahwa panda sebenarnya memang adalah keluarga beruang. Sedangkan panda merah bukan merupakan beruang atau rakun. Ia adalah hewan unik dengan genus tersendiri. Maka panda dan panda merah sebenarnya sama sekali tidak berhubungan. Jadi kesimpulannya, panda hitam putih yang terkenal itu sebenarnya adalah beruang. Sedangkan panda merah adalah panda yang sejati. Unik bukan? Memiliki ukuran tubuh yang mirip kucing rumahan. Namanya boleh panda, tapi ukuran tubuhnya tak jauh berbeda dari kucing rumahan. Panjang tubuhnya berkisar antara 50-64 cm, sementara ekornya memiliki panjang 28-59 cm. Berat panda merah jantan adalah 3,7-6,2 kg, dan panda merah betina memiliki berat 3-6 kg. Sangat kecil, dan sangat menggemaskan. Panda merah dikenal dengan warna bulunya yang coklat kemerahan dengan bagian lengan dan kaki berwarna hitam. Tak lupa, bagian ekor yang dihiasi dengan belang yang khas. Sepintas wajahnya terlihat mirip rakun. Keduanya memiliki telinga yang tegap, mata yang terlihat waspada, serta hidungnya yang berwarna hitam. Memakan bambu dalam jumlah besar setiap harinya. Tak jauh berbeda dengan panda raksasa, panda merah juga tidak bisa mencerna selulosa. Akibatnya, mereka harus mengonsumsi bambu dalam jumlah besar agar bisa tetap hidup. Sekitar 2/3 dari makanan mereka adalah bambu. Sisanya adalah serangga, telur, akar, rumput, buah-buahan, bunga, jamur, hingga ikan. Bagian rebung di bagian tunas bambu lebih mudah dicerna daripada daun. Tak heran, panda merah bisa mengonsumsi hingga 4 kg rebung bambu, serta bagian pucuk dan daun bambu sebanyak 1,5 kg. Bambu cepat dicerna oleh sistem pencernaannya, hanya membutuhkan waktu 2-4 jam saja. Tingkahnya seperti kucing, tapi suaranya seperti burung.
Kalau kamu melihat hewan ini lewat video, kamu pasti akan gemas sendiri melihat tingkahnya. Panda merah ternyata punya kelakuan yang sangat lucu. Persis seperti kucing, mereka senang memanjat pohon, bermain, dan bergulingan ke sana kemari. Panda merah umumnya pendiam dan jarang mengeluarkan suara. Tapi sekalinya mereka bersuara, kamu pasti bakal makin heran. Ternyata suara panda merah itu mirip burung. Ya, suara mereka mirip kicauan dan siulan burung. Wah, unik banget ya hewan yang satu ini. Saat dilahirkan, bulunya berwarna coklat susu. Panda merah bisa bereproduksi sejak usia 18 bulan, namun mereka baru matang sepenuhnya di usia 2-3 tahun. Musim kawin berlangsung dari Januari hingga awal Maret. Lalu, betina akan hamil dengan periode waktu antara 112-158 hari. Panda merah betina bisa melahirkan hingga 4 anak, namun rata-rata hanya melahirkan 1-2 anak saja. Saat dilahirkan, anak-anaknya berukuran sangat mungil, hanya seberat 110-130 gram. Warnanya pun tidak coklat kemerahan seperti saat dewasa, melainkan berwarna coklat susu dan pucat. Di usia 50 hari, warna coklat kemerahan itu baru muncul. Setelah berusia 90 hari, anak-anaknya mulai berani keluar dari sarang. Termasuk hewan yang sangat soliter. Kamu akan jarang menemukan panda merah hidup berkelompok. Sebab, mereka adalah hewan yang sangat soliter. Panda merah sering ditemukan hidup sendirian di atas dahan pohon dan baru bertemu sesamanya saat musim kawin tiba. Mereka aktif di pagi dan sore hari, sementara saat siang mereka akan beristirahat untuk menghemat energi. Mereka punya kebiasaan yang unik. Ketika panda merah terancam atau merasakan bahaya, mereka akan berlari memanjat pohon. Namun, ketika sudah terdesak, panda merah akan berdiri dengan kaki belakangnya untuk membuat mereka tampak lebih besar. Selain itu, panda merah akan memakai cakar depannya untuk mempertahankan diri. Walaupun begitu mereka tetap terlihat sangat lucu. Mereka hewan langka dan terancam punah. Karena begitu unik dan imut, tentu sangat disayangkan kalau panda merah sampai punah. Tapi sayangnya itulah yang bisa saja terjadi. Populasi panda merah di alam liar terus berkurang. Penyebabnya tentu adalah rusaknya habitat mereka karena ulah manusia. Upaya konservasi terhadap panda merah pun terus dilakukan. Panda merah tergolong hewan yang mudah beradaptasi di kebun binatang, maka mereka cukup umum di kebun binatang di Asia. Bahkan pada 2017, 2 ekor panda merah pernah dikirimkan dari China ke Taman Safari di Indonesia. Sedihnya, hewan menggemaskan ini statusnya terancam punah. Diperkirakan, jumlahnya hanya tinggal 10.000 ekor saja. Tiongkok adalah rumah bagi 42% panda merah dan diprediksi jumlahnya tinggal 3.000-7.000 ekor saja. Sementara, di India, jumlahnya diperkirakan tinggal 5.000 hingga 6.000 ekor saja. Lalu, di tempat lain seperti Nepal, Bhutan dan Myanmar, jumlahnya tidak terlalu signifikan. Ancaman utama yang membuat populasi panda merah terus menurun adalah penggundulan hutan, perburuan liar, deforestasi, hingga persaingan dengan ternak. Hal ini karena ternak bisa merusak bambu yang menjadi makanan pokok bagi panda merah. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk saksikan video-video kami selanjutnya. There's so much more faith. We can't escape the consequences.